Shalom saudara, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Tentu luar biasa bukan? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Nah, saat pagi hari ini kita boleh bersyukur pada Tuhan. Kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita boleh bernafas, kita boleh menghirup udara yang segar, kita boleh beraktivitas hari ini, kita boleh sehat hari ini. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya ingin membawakan sedikit renungan pada pagi hari ini untuk membekali kita memulai aktivitas kita yang baru di pagi hari ini. Saya akan mengambil di dalam Yohanes 11, yaitu cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Saudara bisa membaca sendiri di rumah bagaimana cerita tentang Lazarus di dalam Yohanes 11. Saya akan cerita sedikit saja tentang Lazarus. Lazarus adalah seorang pemuda yang tinggal di Betania. Lazarus tinggal bersama saudara-saudaranya Maria dan Marta. Nah, pada suatu hari Lazarus sakit dan hampir mati. Maria dan Marta sangat kebingungan untuk memberi kabar kepada Tuhan Yesus. Herannya, Tuhan Yesus tidak segera datang untuk menyembuhkan Lazarus. Bahkan Tuhan Yesus menunda kedatangannya ke Betania 2 hari lamanya. Setelah 2 hari berlalu, Tuhan Yesus baru datang ke Betania untuk melihat keadaan Lazarus. Nah, saat Yesus berada di Betania, Tuhan Yesus melihat begitu banyak orang sedang menangis. Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus datang lebih awal, maka saudaraku tidak akan mati." Nah, dari cerita ini, apa yang bisa kita dapat saudara? Saat kita menghadapi pergumulan hidup, saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, saat kita menghadapi masalah demi masalah yang tak pernah kunjung habisnya dalam kehidupan kita, saat itu kita berkata, "Tuhan, aku sudah letih, aku sudah putus asa, tidak ada jalan keluar lagi untuk masalahku, sudah selesai, aku sudah habis akal, kekuatanku sudah tidak ada lagi." Seakan-akan kita sudah tidak bisa menjalani kehidupan ini. Nah, kita bisa lihat Marta pun seperti itu. Marta merasa adiknya Lazarus sudah meninggal, sudah tidak ada jalan keluar lagi dari Lazarus. Lazarus sudah mati. Apalagi yang diharapkan dari orang yang sudah mati? Tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi jalan Tuhan bukan jalan kita. Cara Tuhan bukan cara kita. Saat Tuhan berkata, "Di mana kuburan Lazarus? Aku ingin melihat kuburan Lazarus." Marta berpikir, mungkin Tuhan ini menangis di sebelah kuburan Lazarus. Nah, saat Tuhan Yesus datang menghampiri kuburan Lazarus, Tuhan Yesus berkata, "Gulingkan batu itu." Maka batu yang menutupi kuburan Lazarus dibuka. Lazarus sudah mati 4 hari lamanya. Tubuh Lazarus sudah membusuk. Secara pikiran manusia ini mustahil. Tidak kira bisa, tidak akan pernah bisa Lazarus hidup kembali. Tapi Tuhan kita terlalu luar biasa. Tuhan kita begitu dahsyat. Dia mampu dan sanggup untuk menyelesaikan masalah kita. Saat itu Tuhan berkata, "Lazarus, bangunlah." Maka Lazarus bangun. Saudara, apa yang menjadi masalah saudara saat ini? Apakah saudara mempunyai masalah dengan menantu saudara, mertua saudara, dengan suami saudara, dengan istri saudara, dengan anak-anak saudara? Mungkin saudara mempunyai masalah dengan kesehatan saudara. Mungkin saudara mempunyai masalah dengan ekonomi saudara. Mungkin saudara berkata, "Tuhan, aku ini bukan orang yang malas. Aku ini orang yang rajin. Aku setiap hari bekerja, aku buka toko. Namun apa yang aku dapat? Tokoku sepi. Aku tidak bisa menyelesaikan masalahku. Aku tidak bisa mencukupi kebutuhanku. Kebutuhanku lebih banyak. Sehingga aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari masalahku." Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percaya, Tuhan terlalu mampu. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong masalah saudara. Seringkali iman kita terlalu kecil, sehingga itulah yang membuat Tuhan kita kecil. Kita mengkotakkan Tuhan, seakan-akan Tuhan tidak sanggup untuk menolong saudara. Tuhan tidak akan pernah bisa menolong hidupku. Saudara, Tuhan terlalu mampu untuk menolong saudara. Tuhan terlalu sanggup untuk menolong saudara. Nah, milikilah iman yang besar, milikilah rasa percaya yang besar kepada Tuhan. Kalau saudara mempunyai iman yang besar pada Tuhan, maka Tuhan saudara itu besar. Tuhan saudara sanggup untuk menolong saudara. Burung-burung di
seperti udara yang tidak pernah menuai maupun menabur, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita yang Tuhan ciptakan sedemikian rupa, yang Tuhan ciptakan dengan begitu sempurna. Tidak mungkin Tuhan tidak memelihara kita. Tuhan yang menciptakan alam semesta dan isinya ini, Tuhan terlalu sanggup untuk menolong saudara. Yakinlah dalam diri kita, Tuhan terlalu sanggup. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran kita, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, itu yang Tuhan sediakan bagi kita, orang yang mengasihi Tuhan. Nah saudara, penting sekali kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Penting sekali kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu besar, Tuhan kita itu berkuasa. Penting sekali saudara. Jangan sudah berpikir, Tuhan tidak bisa menolong hidupku, Tuhan tidak mampu menolong hidupku. Buktinya mana? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aku sudah berdoa, namun tidak ada jawaban dari Tuhan. Saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi percayalah, waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Dia senantiasa memberikan waktu yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang hanya 1 detik. Tuhan melihat kita. Saat kita senang, Tuhan ikut senang. Saat kita sedih, Tuhan pun ikut sedih. Nah saudara, penting sekali kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita? Mengapa begitu penting rasa percaya kita kepada Tuhan? Tema renungan ini saya beri judul mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita berpikir, aku tidak pernah melihat Tuhan, mataku ini tidak pernah lihat Tuhan itu ada. Tuhan itu sungguhan ada apa enggak sih? Mungkin seringkali itu pertanyaan dalam kehidupan kita. Saudara, saya beritahu, pada pagi hari ini saya mau beritahu bahwa Tuhan itu ada saudara. Tuhan itu ada. Kalau saudara percaya setan itu ada, jangan masuk ke kamar itu, di situ ada setan. Jangan masuk ke ruangan itu, di situ banyak setannya. Kenapa saudara percaya setan itu ada? Jangan saudara sulit percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada saudara, dan Dia hidup, Dia berkuasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita mampu mengatasi kematian. Nah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan terlalu mampu. Asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau mempercayai Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kehidupanku ini adalah milik Tuhan. Kehidupanku ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkuasa atas hidupku. Tuhan adalah pemimpin dalam hidupku. Percayakan saudara, percayakan hidup kita pada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia terlalu baik. Tuhan kita terlalu baik. Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kita. Miliki rasa percaya kepada Tuhan. Tuhan kita sangat baik saudara. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan kita selalu berjalan bersama dengan kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu karena kamu tidak melihat namun kamu percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa berbahagialah kita meskipun kita tidak melihat namun kita percaya. Kita disebut sebagai orang yang berbahagia di dalam Alkitab. Percayalah saudara, Tuhan kita itu ada dan Dia hidup. Tuhan kita berkuasa. Maka dari itu milikilah rasa percaya kita kepada Tuhan. Milikilah rasa percaya kita pada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki rasa percaya kepada Tuhan? Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mempunyai pengenalan akan Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus lebih dekat lagi pada Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus mengenal pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal pribadi, siapa sih Tuhan yang kita sembah, bagaimana Tuhan yang kita sembah, milikilah pengalaman hidup bersama Tuhan. Disitulah lambat laun, pelan-pelan kita akan percaya, oh Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhanku. Tuhanku luar biasa. Tuhan kita, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yosua, Tuhannya Daniel, Tuhan yang sama yang kita sembah. Kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Kasih sayangnya, cintanya kepada kita terus bertambah dalam kehidupan kita. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Percayakan hidup kita pada Tuhan. Jangan kita stres, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan kita stres, kita putus asa, dan kita merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi dari masalahku. Aku sudah tidak kuat lagi.
orang yang tidak mempunyai pengharapan dalam hidup ini, milikilah pengharapan bersama Tuhan. Milikilah, percayai Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Penting sekali kita mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Penting sekali untuk melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Penting sekali, saudara. Nah, saudara, cintailah firman Tuhan. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dalam kehidupan saudara. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh pikiran saudara, apa yang saudara tidak pernah terpikir, rasanya jalan buntu, pintu depan buntu, kanan, kiri, belakang tidak ada lagi jalan keluar, pintu ke atas tidak pernah tertutup buat saudara. Tangannya senantiasa terulur bagi mereka yang datang menghampiri Tuhan. Tuhan berkata, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan keregaan kepadamu. Tuhan kita terlalu baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin mengandalkan Tuhan kalau kita senantiasa meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak mungkin mengandalkan Tuhan kalau kita tidak percaya keberadaan Tuhan. Milikilah rasa percaya dulu kepada Tuhan. Selanjutnya, poin kedua, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa janji Tuhan buat orang yang mengandalkan Tuhan? Kita baca di dalam Yeremia 17. Kita baca di dalam Yeremia 17. Apa janji Tuhan kepada orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan? Di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air tidak akan pernah mengalami masa kering dalam hidupnya. Lanjut, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka mengingkari janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa diandalkan. Tuhan berjanji bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka itu kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah mengalami masa kering dalam hidup kita. Daunnya akan senantiasa hijau. Firman Tuhan yang katakan. Nah, saudara, mari kita harus mempunyai pengenalan akan Tuhan lebih lagi, mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan, mempunyai rasa cinta yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, rasa haus akan kebenaran firman Tuhan, rasa haus, rasa cinta. Sehari saja aku tidak membaca firman, sehari saja saya tidak berdoa pada Tuhan, sepertinya saya tidak makan dan tidak minum. Kita bisa memberi makanan pada tubuh jasmani kita pagi, siang, dan malam, tapi kenapa kita tidak bisa memberikan makanan bagi tubuh rohani kita? Mari saudara, lebih lagi kita mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita, lebih mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita, lebih mengenal siapa Tuhan kita. Milikilah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Andalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita akan menjadi orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Kita tidak akan pernah mengalami masa kering dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami damai sukacita dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami damai sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Ya itulah saudara. Maka dari itu penting sekali kita mengenal siapa Tuhan kita. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Abraham, Yosua, Musa, semua begitu mengenal siapa Tuhannya. Bahkan sampai Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, sekalipun Tuhan yang kusembah tidak menolong aku, sekalipun aku tidak akan menyembah pada patung yang Tuhan dirikan. Begitu rasa percayanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah mengecewakan. Kita juga harus mempunyai iman seperti itu saudara. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang terlalu mampu, Tuhan yang terlalu sanggup, Tuhan yang terlalu ajaib untuk menolong kita. Ya saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Yesus dalam surga, saat pagi hari yang indah ini Tuhan, jika saat ini Engkau masih izinkan kami untuk bernafas, jika sampai ini Engkau masih izinkan kami untuk kami menikmati hidup ini, menjalani kehidupan ini, kami percaya Engkau punya maksud yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mempercayai Engkau ya Bapa, lebih lagi percaya bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku ada, dan Dia berkuasa atas hidupku. Tuhanku mampu dan sanggup untuk menolong semua masalahku. Apapun masalahku, mungkin terlalu besar bagi pikiranku, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar dari masalahku. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu untuk menolong hidupku. Ajari aku untuk aku mempunyai iman yang besar kepadamu Tuhan. Ajari aku untuk aku lebih lagi mengenal siapa Tuhanku. Ajari aku untuk aku mempunyai pengalaman pribadi bersamamu Tuhan. Ajari aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau Allah yang sangat baik Tuhan, teramat baik dalam kehidupanku. Engkau sangat baik Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik Tuhan, Allah yang peduli terhadap hidupku, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidupku. Sungguh Bapa, aku mengucap syukur, sungguh Kau baik ya Bapa. Saat ini Bapa, Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu GPI Situbondo ya Bapa, yang saat ini mendengarkan renungan ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau membuat hidupnya berhasil Tuhan. Apapun masalah yang dihadapinya, apapun pergumulan yang dihadapinya, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang menolong, Engkau Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau ada dan Engkau hidup. Engkau Allah yang mendengar setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Kau berkati apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan dari jemaat GBI Situbondo Tuhan. Kau buat semuanya menjadi berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mempercayakan hari ini dari pagi hingga pada malam harinya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.